Baik, sebelum kita memulai, rekan-rekan, sahabat, teman-teman, saya akan mengundang seseorang yang luar biasa pada malam hari ini di acara TML Community spesial malam hari ini. Teman-teman, saya akan perkenalkan ya beliau sebelum saya undang, saya akan invite beliau dulu. Beliau adalah founder and master teacher of Theocentric Motivation and Leadership, NLP, License Practitioner, Team Alignment, Facilitator, Sales Training, Expert, dan luar biasa, beliau adalah Bang Eloy Zaluhu. Saya sudah undang, semoga kita bisa langsung malam hari ini, di hari Sabtu yang luar biasa ini, kita akan melihat, wow, sudah ketemu dengan Bang Eloy. Selamat malam Bang Eloy. Semangat pagi. Wow, semangat pagi. Luar biasa Bang Bro. Jujur, aku deg-degan ini Bang. Sama dong. Aduh, sama dong. Iya nih. Aduh, ketemu sama orang yang spesial, yang super sibuk, yang sangat produktif, meskipun di tengah-tengah situasi pandemik ya. Aduh, luar biasa ini. Hari ini pasti hari yang spesial ya Bang Eloy. Thank you sudah join di TML Community. Hari ini pasti banyak orang-orang yang akan join sama kita, akan merasakan sesuatu dan dapatin sesuatu insight-insight yang pasti menginspirasi teman-teman semua. Ya Bang Eloy? Yes. Amin. Amin. Gimana Bro kabar? Astaga, luar biasa. Iya. Baik. Nah, sahabat TML Community yang luar biasa, hari ini kita diberi kesempatan untuk berbincang langsung dengan founder dan master teacher-nya langsung nih, Theocentric Motivation and Leadership ya, yang luar biasa. Nah, teman-teman, kita akan berbincang seputaran tentang Theocentric ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa hari-hari ini kita semua sedang berproses pandemik dan segala macam. Tapi kita percaya bahwa semuanya itu kita lalui dengan keyakinan bahwa di dalamnya tetap ada Tuhan di dalam setiap proses kita. Nah, baik, gitu ya Bang Eloy ya. Mungkin Bang Eloy mau memberikan pembukaan dulu buat rekan-rekan sahabat-sahabat TML Community kita pada malam hari ini. Silakan Bang Eloy. Oke. Good morning. Good morning. Juga saya mau menyampaikan terima kasih Mauliate, Bang Ruli karena berkenan untuk menjadi host ya, tambahan pemain nih, host di TML Community. Kalau selama ini kan ada Bu Yuni, ada Bro Alvin, yes, ada Bu Kepsek, Ito Elis. Bu Kepsek, iya Ito Elis. Dan Bu Kepsek, Bu Kepsek. Dan sekarang ada Bang Ruli, langsung dari Bang Ruli itu dari Bali ya, atau dari sebelah mananya sih Bang? Sebelah mananya Sumatera Utara? Dari sebelah mananya? Itu sebelah agak-agak ke sebentar. Kalau dari peta itu Bang, dia sebelah selatan ya, berarti selatan ya. Mau ke arah namanya apa ya? Bro? Namanya apa Bro? Karena ada Tanjung Balai di situ dekat itu, Kisaran. Oh Kisaran. Iya. Ya, itu pembukaan dari saya. Terima kasih. Thank you Mas Bro. Terima kasih. Baik, thank you Bang Eloy. Nah, sahabat dan teman-teman, saya mau menyambut dulu nih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih untuk hadirannya, untuk saya panggil Bang atau Pak ini, Frans Bago ya. Selamat bergabung, terima kasih sudah join ya. Ibu kah atau Bapak itu Okase 15. Selamat bergabung, join. Thank you sudah join Bang Ervan Tanto ya. Luar biasa. JMS Sumbayak. Waduh, luar biasa nih. Kita sambut juga dari siapa nih? Sales Toyotanas. Thank you sudah hadir. Bang Siswanto, Pak Ede Warujuti, thank you sudah join. Siapa lagi nih? Ciputra Serang, terima kasih semuanya sudah join. Bang Iwan Ubisono, Bang Iwan, thank you sudah join, thank you.
Kak Elis, Kepsek. Semangat pagi semuanya. Oke, tanpa berlama-lama saya ingin langsung berbincang dengan master teacher kita. Dan malam hari ini Bang, seperti kita ketahui kan Abang ini sekarang sudah mengeluarkan, menerbitkan satu karya emas lagi di situasi pandemik, buku Invitation to TML yang luar biasa ya. Sebagai master dan founder Theocentric Motivation dan Leadership, kira-kira Bang, apa ya kira-kira bisa digambarkan untuk teman-teman kita dalam ya 1-2 menit, kira-kira kalimat-kalimat yang bisa menggambarkan keseluruhan dari TML itu Bang. Silakan Bang Eloy. Thank you Bang Ruli. Sahabat TML, sesuai dengan judulnya TML, Theocentric Motivation and Leadership. Kata kuncinya berarti ada namanya integrasi, Bang Ruli. Yes. Integrasi itu berarti menghubungkan ketiga kata kunci tadi, yaitu antara theocentric, yang artinya adalah Tuhan yang Maha Kuasa menjadi pusat, artinya berarti ini tentang spiritualitas, diintegrasikan, dihubungkan, disambungkan dengan motivasi, ilmu motivasi, atau banyak orang belajar mengenai positive psychology. Jadi psikologi yang di bagian positif psikologinya. Dan yang terakhir adalah leadership, kepemimpinan. Jadi ketiga ini ilmu besar, Bang Ruli, ilmu besar yang kemudian digabungkan menjadi ilmu TML, Theocentric Motivation and Leadership. Kenapa judulnya An Invitation? Berarti ini undangan untuk semua masyarakat Indonesia, Asia, dan dunia untuk bersama-sama kita belajar dan menghidupi ilmu theocentric, yaitu spiritual, ilmu motivasi, dan ilmu kepemimpinan tadi. Nah, jadi Bang Ruli, saya meyakini memang tiga ilmu besar ini sangat penting untuk diintegrasikan, dihubungkan, karena kalau salah satunya hilang, maka hidup menjadi tidak seimbang. Seperti itu, Bang Bro. Thank you, Bang Eloy. Jadi ada 3 hal ya, theocentric, terus ada motivation, dan ada leadership. Dan 3 hal ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Dia terintegrasi, dan satu dengan lain saling berkaitan. Thank you, Bang Eloy. Nah, teman-teman, sahabat TML, saya juga sudah punya bukunya, dan saya membacanya, luar biasa. Ini bukunya, teman-teman bisa juga nanti hubungin TML Community ya, di direct message. Ini bukunya bagus banget. Nah, Bang Eloy, waktu saya dapat buku ini kan banyak insight-insight yang membuat saya sangat menginspirasi lah ya. Cuman yang saya bingung, banyak orang tokoh atau penulis, biasanya kalau dia menulis sebuah karya, maka dia akan menggunakan atau menggandeng tokoh-tokoh besar. Atau sebutlah seperti artis, atau dengan bahasa marketingnya menggunakan endorsement gitu ya. Orang-orang yang bisa memperbesar kapasitas marketnya bukunya supaya laku cepat gitu. Nah, saya bingung nih, kalau Bang Eloy ya, ini bukunya hampir bisa dibilang nggak pernah menggunakan itu. Kenapa ya Bang? Bisa cerita atau share tentang buku ini Bang? Oke. Ini Bang Ruli ini bisa dinobatkan sebagai pembawa acara internasional, karena pertanyaannya bagus sekali Bang Ruli. Thank you, Bang. Jadi begini, buku siap. Ya, jadi kalau buku-buku saya yang sebelumnya, seperti yang ada di belakang saya itu, semuanya memang selalu menggunakan endorsement, Bang Ruli. Jadi endorsement itu kan kalimat-kalimat pendukung dari para sahabat, para kenalan, dan biasanya kita memilih influencer, ya toh, betul. Atau ahli di bidang tersebut. Yes. Nah, semua menggunakan endorsement di 4 buku saya yang pertama.
Tetapi di buku yang kelima ini sengaja tidak ada endorsement-nya karena sesuai dengan judulnya Theocentric, saya berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa supaya ya sudah, kalau memang pembelajaran Theocentric Motivation and Leadership ini Tuhan mau menggerakkan hati orang-orang untuk membeli, membacanya, dan belajar, ya sudah, itu bagian dari Tuhan. Bagian dari saya adalah menangkap apa yang Tuhan titipkan sebagai pembelajaran Theocentric Motivation and Leadership, dan kemudian membukukannya. The rest-nya, sisanya, bahkan sisa besarnya itu ya, sesuai dengan judulnya, saya tidak menggunakan endorsement dari manusia. Saya rasa Tuhanlah yang menjadi endorsement utamanya, dan biarlah kalau ada orang membeli, ada orang mau mendengarkan, ada orang mau belajar sungguh-sungguh, ya jadi saya melihat itu berarti Tuhan yang menggerakkan hati sahabat-sahabat tersebut. Seperti itu, Bang Ruli. Itu alasannya kenapa tidak ada endorsement di buku yang keempat ini. Yes, thank you Bang Eloy. Itu luar biasa ya, sesuai sekali ya. Jadi saya bahwa sesuai dengan judul, temanya sendiri bahwa itu tentang theocentric ya. Teman-teman bisa baca, lihat ya, itu ada tulisannya theocentric. Jadi memang melibatkan Tuhan sebagai pusat, termasuk bagaimana buku ini akan menjadi inspirasi atau alat yang digunakan Sang Maha Kuasa atau Tuhan untuk semua orang-orang yang memang mau terpanggil menjadi leader buat bangsa kita ya. Nah, Bang Eloy, kita melihat ya, maksudnya banyak penulis, banyak tokoh-tokoh yang sangat mudah kita lihat di dalam dunia panggung, dalam publik gitu ya. Mereka bisa berbicara, ngomong, menulis. Buku itu adalah gambaran atau cerminan dari seorang penulis itu sendiri gitu Bang. Nah, yang saya mau tanyakan Bang nih, ini agak sedikit private ya Bang, mohon izin nih. Jadi kan Abang ini kan banyak aktivitasnya sehari-hari dengan memberikan training, konsultasi, terus juga punya kesibukan di dalam, bukan kesibukan lah saya bilang ya, punya peran lah sebagai suami dari seorang istri, seorang ayah dari anak-anak gitu ya. Dan saya lihat anak-anak yang saya tahu ya, anak-anak yang Abang didik, bina itu ya punya prestasi juga. Saya bingung, ini Abang ini gimana sih ngatur kesibukan atau waktunya yang luar biasa gitu ya. Di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah justru pandemik, orang ngeluh, orang mungkin banyak komplain dengan keadaan, Abang sangat produktif sekali Bang menurut saya ya. Dengan keaktifan, bahkan ya saya, ini terus terang nih teman-teman sahabat ML, setiap minggu atau beberapa minggu kita juga ada ketemuan nih khusus nih, orang-orang yang memang teman-teman Theocentric Motivators-nya tuh, murid-muridnya yang sudah beberapa batch, 3 batch itu lahir gitu ya. Bang Eloy masih sempat memberikan insight, motivasi, semangat. Itu gimana Bang? Bisa membagi waktu, bisa ya memberikan, merelakan hidup dan waktu Abang itu yang begitu padat tapi produktif. Gimana Bang? Bisa cerita Bang Eloy? Thank you Bang Ruli, thank you. Jadi tadi pertanyaannya bagus sekali dan saya setuju bahwa harusnya buku itu menggambarkan penulisnya. Dan tadi pertanyaannya kan tentang bagaimana menjalani keseharian gitu ya, Bang Ruli. Betul, betul. Ya, sebetulnya sama dengan teman-teman yang lain, bergulat di dalam kesibukan, tetapi saya kira begini ya, kalau seseorang tuh sudah menemukan apa yang menjadi purpose, atau menemukan panggilan hidupnya lah, kira-kira begitu, maka dia akan menjadi fokus, Bang Ruli. Nah, kalau dia menjadi fokus, maka harusnya dia bisa berkarya di bidang itu. Saya juga nggak bisa berkarya di bidang lain, Bang. Kalau dalam bidang atlet misalnya, menjadi seorang pemain bola yang paling hebat, yang nggak bisa juga, karena itu bukan passion saya, dan itu bukan hal yang saya pikirkan setiap hari. Nah, tapi kalau pertanyaannya gimana membagi waktu, saya kira pada akhirnya harus mengatur prioritas ya.
Bang Rulia, dan itu adalah tantangan buat setiap kita, apalagi orang-orang yang sangat sangat vision driven gitu. Jadi orang-orang yang suka berpikir, punya visi jangka panjang, dan kalau sudah memikirkan satu visi tersebut, waktu dan tenaga, pikiran semua tersedot di bagian visi tertentu, sehingga banyak kan pemimpin-pemimpin yang akhirnya dia berhasil banget di bidang tertentu, misalnya bidang politik atau bisnis, tapi ternyata terpeleset di bagian lain, entah itu keluarganya, entah spiritualnya. Nah, memang itu kan apa yang menjadi landasan di dalam theocentric motivation and leadership, supaya kita bisa seimbang. Namun, saya kira kuncinya adalah ya Tuhan menjadi yang utama di dalam prioritas itu, Bang Ruli. Setelah Tuhan, maka kita bicara mengenai keluarga. Saya selalu mengatakan, my family is my first ministry. Keluargaku adalah pelayananku yang utama. Dan Bang Ruli sebagai seorang CTM juga pasti pernah mendengar saya mengatakan itu kepada teman-teman CTM kan, bahwa teman-teman CTM, jadikanlah keluarga sebagai pelayananmu yang utama. Sehingga kan di dalam perjanjian kita, kalau sebelum menjadi CTM sudah sempat berpisah atau divorce dengan pasangan masing-masing, ya sudah. Ya itu pilihan masa lalu kan. Karena kalau CTM itu kan punya prinsip, Bang Ruli, bahwa we do not care where you have been, we care where you are going. Kami nggak peduli kehidupan masa lalu Anda sebelum bertemu dengan kami di dalam Certified Theocentric Motivator. Tetapi kami peduli dengan kehidupan Anda sejak Anda menjadi CTM dan selanjutnya. Sehingga menjadi komitmen kita bersama, kalau sudah jadi CTM ya nggak boleh divorce, nggak boleh cerai. Kalau cerai ya itu pilihan masing-masing, tetapi ya sudah, berarti gantung rakyat, serahkanlah sertifikasi itu, artinya kita tarik sertifikasinya. Jadi memang itu pergulatan setiap kita, Bang Ruli, kembali kepada prioritas masing-masing. Dan jawaban saya tadinya, saya syukur alhamdulillahnya sudah menemukan callingnya, yaitu di bagian TML ini. Dan yang kedua, puji Tuhannya ya saya sudah memiliki prinsip bahwa urutan cintaku itu ya kepada Tuhan, kemudian kepada keluarga, baru yang lain-lainnya. Saya kira begitu, Bang Ruli. Wow, sangat setuju. Sama dong berarti. Kalau udah sama urutannya dong. sama dong. Iya. Salah satu rekan-rekan, teman-teman, sahabat ML, salah satu yang membuat saya berkesan dan menjadi seorang certified theocentric motivators itu adalah bagaimana integrasi theocentric itu sendiri, theos atau keberadaan Tuhan di dalam keluarga. Memang keluarga sebagai first ministry kita sangat setuju, 1000 kali sangat setuju. Kenapa? Bagaimana mungkin seorang pribadi yang percaya Tuhan tapi tidak percaya dengan apa yang terjadi, bahwa pernikahan, keluarga adalah juga titipan Dia gitu ya. Kita bisa bicara banyak hal di luar sana, tetapi di rumah sendiri merasa kehilangan pribadi kita. Nah, itu yang disampaikan sama Bang Eloy, dan memang ini yang terus-menerus kita belajar berproses dan terus-menerus memperbaiki, menghidupi bahkan apa yang telah diajarkan. Nah, Bang Eloy, ini makin dalam, makin asik nih. Tapi sebelumnya kita sambut dulu ya, izin ya, untuk teman-teman yang baru join nih. Ya, selamat datang. Siap. Iya, teman-teman. Ibu Maria Trihartati, mungkin Siapa lagi nih? Bang Remaja Tamu Bolon. Selamat malam, semangat pagi Bang Remaja. Ini kemudian siapa lagi nih? Ben Merip. Oke. Ya, Ben Merip. Mohon izin kalau saya mungkin dalam penyebutannya kurang tepat, karena saya melihat dari sesuai dengan gambar profilnya ya, sahabat-sahabat ML. Kemudian siapa lagi ini? Ada Bapak atau Ibu Karis Jaya.
Kemudian, nah ini dia ada Ibu Kim juga ya? Atau lo? Siapa ini? Leo, Ya. Prisil, Lokito. Ya Ibu Kim, Ya. semangat pagi. Ya. Ini Bu Yuni, Ci Yuni. Hai, semangat pagi, Ci Yuni. Selamat bergabung. Ya. Terus siapa lagi nih? Asra Faka. Semangat pagi, selamat bergabung. Terima kasih sudah join di acara malam hari ini, IGA Live. Kemudian bahasa Indonesia siapakah? Terima kasih teman yang sudah hadir bahasa Indonesia. Nai Joni, selamat malam dan semangat pagi ya teman yang sudah join. Siapa lagi yang kita belum sambut? Ada lagi? Kira-kira takut saya kelewat. Senzo, hai, semangat pagi. Nurmalit, oke. Sambil menunggu yang lain, saya melanjutkan Bang dengan pertanyaan ini supaya teman-teman yang lain juga bisa semakin dalam di waktu yang kita sudah disediakan ini oleh IG Live. Nah, Bang Eloy, saya ingin lebih lebih agak memperdalam tentang TML itu sendiri. Itu kan ada 3 bagian ya Bang Eloy ya. Theocentric, motivation, ada juga leadership. Nah, Bang, kalau misalnya nih ada pertanyaan dari orang, Bang, kalau dari 3 hal ini sebetulnya disuruh memilih, memang betul, kita nggak bisa memisahkan satu dengan lain. Kalau disuruh memilih yang paling utama, yang paling penting lah gitu ya, kalaupun dari 3 itu harus dipisahkan gitu, atau harus dipilih yang mana paling, menurut Bang Eloy ini, 1-2 menit, ya, kira-kira yang dari 3 hal itu yang paling penting, yang paling utama. Tadi sempat nge-freeze Bang Ruli, jadi oke. Pertanyaannya itu bisa diulang sedikit. Saya ulang. Iya, saya ulang ya. Teman-teman sahabat TML, ini kita yakin kita akan memperdalam tentang TML itu. Bang Eloy, Bang El, itu kan kalau dari TML itu ada 3 hal poin atau 3 komponen dasar lah ya. Theocentric, ada juga motivation, ada leadership. Nah, dari 3 hal itu, menurut Bang El ini, mana yang paling penting? Dan kenapa itu paling penting paling utama dari 3 hal itu? Oh ya, jadi sudah pasti sesuai dengan urutannya, theocentricnya dulu, Bang Ruli. Oke. Theocentricnya dulu, tetapi kalau yang ditanya adalah, dari theocentric itu, yang mana lagi yang paling penting? Karena di dalam buku TML kan ada 15 bab tuh Bang. Saya menuliskan theocentric saja, saya paparkan dalam 15 bab. Nah, kalau yang ditanya, dari 15 bab itu, kalau dirangkum, apa yang paling utama? Jawabannya adalah 2 kata, Bang. 2 kata. Knowing, apa itu, Bang? Knowing God. Knowing God. Jadi knowing God itu berarti kenali Tuhanmu. Yes. Kenapa itu penting, Bang Ruli? Karena kan kita sering mengatakan nih bahwa dasar pengajaran dari TML adalah LOVE. Kasih cinta, cinta kasih. Di dalam theocentric, yang paling penting itu adalah love atau CINTA. Nah, Bang Ruli, mana mungkin sih bisa mencintai seseorang yang tidak dikenali? Tidak mungkin. Betul. Jadi sama, saya juga tidak mungkin mencintai Tuhan kalau saya tidak mengenal Tuhan. Kan saya mesti mengenal dulu, Bang Ruli, Tuhan itu siapa sih? Karakternya bagaimana? Apa yang sudah Tuhan itu lakukan untukku? Kalau saya mengenal siapa Tuhan ini, dan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupku, pasti saya akan jatuh cinta kepadanya. Kan begitu Bang, jadi knowing God, loving God. Jadi mengenal Tuhan, nantinya mencintai Tuhan. Nah, kalau sudah mencintai Tuhan, yang lainnya akan ngikut Bang. Kan Tuhan bilang, if you love me, you will obey me. Kalau kamu mencintai aku,
maka kamu akan menuruti perintah-perintahku. Artinya, nggak mungkin si Eloi ini bisa taat kepada Tuhan kalau Eloinya tidak mencintai Tuhan. Gimana si Eloi ini bisa mencintai Tuhan? Tidak ada cara lain. Eloinya mesti belajar Tuhan ini siapa. Cuman Bang Ruli izin punya keinginan untuk mengenal Tuhan pun itu nggak semua orang mendapatkan itu, Bang. Itu hidayah. Itu adalah anugerah gitu loh. Jadi nyatanya banyak orang yang tidak ada niat dan tidak ada minat untuk jangankan betul-betul belajar mengenal Tuhan. Jangankan loh, jangankan minat mengenal Tuhan. Bahkan mendengar orang lain berbicara mengenai Tuhan pun, kan banyak orang nggak suka, Bang. Sehingga kalau sampai Bang Ruli punya ketertarikan belajar, aku mau belajar lebih dalam deh. Theocentric Motivation and Leadership itu apa sih? Bang, itu keinginan nggak datang dari Bang Ruli sendiri. Tuhan yang Maha Kuasa mesti bekerja dulu dalam hatinya Bang Ruli. Itu hidayah namanya. Itu anugerah namanya. Jadi sebelum Bang Ruli mau mencari Tuhan, Tuhan itu sebenarnya sudah mencarimu. Makanya ada keinginan untuk aku mau mengenal Tuhan. Nanti pengenalan itu membawa Bang Ruli dan saya mau mencintai dia. Loh kok bisa mencintai? Karena nggak mungkin Bang Ruli, nggak mungkin. Tidak mungkin Bang Ruli dan sahabat TML tidak mencintai Tuhan yang begitu mencintaimu. Nggak mungkin. Jadi kalau Bang Ruli atau ada sahabat TML ada waktunya tidak mencintai Tuhan, itu tanda mau melupakan betapa dia mencintai saja. Jadi sekali engkau mengerti betapa Tuhan mencintaimu dan engkau belajar apa yang sudah Tuhan lakukan untuk membuktikan cintanya kepadamu, tidak mungkin tidak. Engkau pasti akan jatuh cinta kepadanya. Seperti itu Bang Ruli. Wow. Yes. Kalau kalau namanya orang udah jatuh cinta itu pasti dia akan mengikuti maunya orang yang kita cintai ya. Sama kalau kita udah dengan pasangan kita dulu ya Bang, sebelum menikah ya Bang. Pasangan dulu, pasangan yang dulu. Nakal ya, nakal. Maksudnya itu diperjelas nih. Maksudnya waktu cinta pertama Bang, tatapan mata pertama dengan pasangan ya kan. Sebelum menjadi istri kan pacar kita ya kan, ketika kita jatuh cinta itu kan pasti ya gitu. Maksudnya memberikan yang terbaik, kita bisa jemput dia, pokoknya semua yang dia pengen sebelum dia minta kita berusaha untuk lakukan. Nah itu ya kira-kira ya, ilustrasi lah, mungkin bisa menggambarkan seperti itu ya. Oke Bang, menarik. Bagaimana theocentric motivation and leadership ini betul-betul sangat dibutuhkan di hari-hari ini, bahkan di bangsa kita di Indonesia ini ya. Karena kalau kita boleh jujur dengan keadaan seperti saat ini, di mana sih orang bisa bertahan, bisa survive di situasi seperti ini ya. Orang menghadapi situasi pandemik, ya ada ketakutan, keresahan, tiran, orang pinter, orang kaya, orang susah, mohon maaf, secara ekonomi mengalami maksudnya yang minim atau ekonominya sulit gitu ya, sama saja menghadapi yang namanya pandemik coronavirus. Nggak ada yang tahan atau kebal dengan posisi itu. Dan saya sangat yakin bahwa theocentric motivation itu sangat dibutuhkan. Kita harus balik kepada dia sang pencipta, satu-satunya sumber yang membuat kita bisa kuat di situasi seperti ini. Begitu ya Bang? Kira-kira ya Bang? Nah, kalau kita bicara theocentric, pasti juga karena ada 3 tadi bagian, bagaimana dengan motivation Bang? Maksudnya gini, tadi kan Abang banyak mengupas tentang theocentric sebagai, karena juga dari judulnya aja TML, ya kan, theocentric tuh. Jadi ya prioritas pasti theocentric itu tentang Tuhan. Tapi bagaimana dengan motivasi?
Karena saya melihat begini Bang, banyak orang yang saat ini juga, bahkan saya mendengar gitu, udahlah bro, ngapain Tuhan-Tuhanan, yang penting kamu pikiran positif aja, kamu semangat aja, bangun aja dirimu sendiri, bangun aja motivasi dari diri sendiri, nggak perlu Tuhan-Tuhanan deh. Nah, yang saya mau tanyakan atau mau dalami adalah bagaimana menurut pandangan Bang El tentang motivasi yang Abang ingin sampaikan, bahwa ini adalah theocentric motivation loh, bukan hanya sekedar motivasi, bukan hanya sekedar teosentrik saja, tapi memang ini juga integrasi. Nah, motivasi yang seperti apa yang menurut Abang, ya mungkin bisa dijelaskan lebih dalam, yang memang Abang pengen sampaikan kepada setiap sahabat-sahabat TML, khususnya juga orang-orang yang memang saat ini membutuhkan motivasi. Karena cenderung, kalau saya pribadi nih, ya berusaha untuk kuat, kamu pasti bisa, ya terbatas juga sih Bang, kadang-kadang lemas juga gitu. Nah, gimana menurut Bang Elo tentang motivasi? Ya, luar biasa ya. Dan ini teman-teman yang hadir bersama kita juga kita say thank you sudah bergabung. Tadi termasuk ada Bang Jaja tadi ya. Nggak tahu masih bersama dengan Bang kita. Jajai. Remaja Tampu Bolon, Bang Remaja Tampu Bolon. Dipanggilnya Bang Jaja. Iya, Bang Jaja. Iya, Bang Jaja. Senior ini, trainer ternama di Indonesia. Thank you sudah bergabung ya. Kalau tadi yang bahasa Indonesia itu bukan bahasa Indonesia, Bang, itu BHS. Oh, BHS. Jadi BHS itu singkatan dari Bridge of Hope Scholarship. Itu lembaga yayasan yang kita yang kita dirikan untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak yang membutuhkannya. Jadi siap BHS. Jadi izin Bang Ruli, tadi saya sudah bicara tentang apa sih yang paling penting menurutku tentang theocentric, yaitu knowing God, kenali Tuhanmu. Yes. Yang kedua, Bang Ruli tadi bertanya mengenai, kalau theocentric knowing God, kalau motivasi apa yang menjadi poin utamanya kan, gitu ya Bang Ruli ya? Betul. Karena di dalam buku TML 10 bab saya serius memberitahukan atau sharing apa yang kupahami dan kuyakini tentang motivasi itu apa sih. Motivasi itu kan dari bahasa Latin movere, to move. Itu adalah keinginan dari dalam hati kita untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, jadi kalau Bang Ruli bertanya, apa yang paling utama? Saya menjawabnya ada 3, Bang, secara cepat. Yes. Saya sangat meyakini yang paling penting adalah informasi atau referensi. Jadi, apa yang Bang Ruli baca sejak kecil ini, apa yang Bang Ruli tonton, percakapan dengan teman-teman atau sahabat-sahabat, itu kan menjadi sumber informasi dan referensi, Bang. Informasi referensi itu pasti akan membentuk pola pikir atau mindset-nya Bang Ruli. Dan mindset itu akan menentukan hasil pada akhirnya, ya. Selain dari, jadi banyak kan orang-orang secara spiritual rajin banget, Bang. Yes. Tetapi dia nggak belajar motivasi gitu loh. Informasi referensi yang masuk ke dalam pikirannya tidak dijaga. Jadi kalau sesuai dengan iman agama masing-masing sih ibadah, membaca kitab suci masing-masing. Tapi dia tidak hati-hati siapa teman terdekatnya. Musik apa yang dia dengar. Kemudian buku apa yang dia baca. Status media sosial apa yang dia ikutin. Podcastnya siapa yang dia dengarkan. Dia nggak hati-hati. Akhirnya dia rajin ibadah, tapi kualitas kerjanya mengecewakan, Bang. Kenapa? Karena dia tidak hati-hati dengan informasi dan referensi yang masuk setiap hari. Apalagi kalau bicara mindset itu kan ada pikiran bawah sadar, Bang Ruli, yang secara otomatis bisa menghijack diri kita setiap hari. Akhirnya orang yang malas terus, yang selalu berpikir negatif terus, maunya si positive thinking, tapi kenapa kok ini baru positive thinking, negatif lagi.
Nah, itu kan harus diprogram ulang, salah satunya informasi referensi itu. Nah, kalau Bang Ruli mengatakan ada yang paling ada, apa itu? Tanggung jawab 100%, Bang Ruli. Saya yakin, kalau satu orang di muka bumi ini, dia belajar satu hal saja, yaitu apa? Ambil tanggung jawab 100% atas kebahagiaan dan kesuksesanmu, orang itu tidak akan miskin secara keuangan. Yakin saya. Kalau bicara mengenai di tengah-tengah pandemi, ya toh? Satu ilmu aja di dalam motivasi yang dia punya. Apa itu? Ambil tanggung jawab 100%. Itu aja. Artinya apa? Berkan pemerintah, orang lain, berhenti menyalahkan masa lalu, berhenti pokoknya mencari kambing hitam. Kalau kamu bahagia, bilang, ini pilihanku bahagia. Aku putuskan untuk bahagia. Kalau mau sukses, katakan, aku akan berjuang. Kalau saya gagal, saya akan berjuang 10 kali lebih tekun. Tapi pantang bagiku menyalahkan keadaan, menyalahkan Pak Jokowi, menyalahkan Pak Luhut, menyalahkan pemerintah. Gini loh, kan kemana fokus mengalir, energi mengikuti, Bang Ruli. Yes, ke situ. Kalau fokusnya nyalahin terus, pasti loyo, Bang. Iya. Pasti loyo aja udah. Jadi sudahlah, ambil tanggung jawab 100%, dan Anda akan lihat, hasilnya pasti akan lebih baik. Bahkan kita katakan di dalam TML bisa 10 kali lebih baik. Jadi tadi saya bilang, hati-hati dengan referensi. Kan itu kenapa kita rajin, Bang. Ada IG seperti ini. Mau disaksikan 10 orang atau 1000 orang kan doesn't matter. Yang paling penting kita setia memberikan informasi. Setia memberikan referensi. Kenapa, Bang Ruli? Karena kalau buat saya, waktu kita memberitakan seperti ini, utamanya bukan untuk orang lain loh, Bang. Iya. Pedang bermata dua ketika hal-hal yang baik diberitakan, Bang. Yang mendapatkan manfaat duluan siapa? Kita yang memperkatakannya, kan? Kita. Setuju. Jadi mau disaksikan 1 orang, 10 orang, 1000 orang, don't worry. Karena yang paling penting adalah waktu Bang Ruli dan saya memberikan hal-hal yang baik ini, pedang bermata dua. Manfaat pertama yang menerimanya siapa? Kita yang memperkatakan dan yang mendengarkan. Informasi itu, Bang. Nah, informasi tadi ambil tanggung jawab 100%, dan yang terakhir do it, Bang. Bukan duit aja, duit. Tapi do it. Hitung 3 2 1 kerjakan. 3 2 1 kerjakan. Banyak orang tuh kan termasuk saya juga, Bang. Kadang-kadang menunda gitu, Bro, menunda. Itu manusiawi, Bro, manusiawi. Tetapi kita tahu ilmunya. Ilmunya adalah counting down, Mas Bro. 3 2 1 bangun. 3 2 1 prospecting. 3 2 1 baca bukunya. 3 2 1 IG live. Mesti begitu, kalau enggak otak tidur, Mas Bro. Seperti itu, Bang Ruli. Nge-freeze. Iya. Luar biasa. Biasa di luar. Iya. Thank you, Bang Eloy. Makin Mau lihat deh. Makin luar biasa. Malam minggunya ini malam minggu yang sangat menginspirasi. Aduh, keren. Kita mau sambut dulu teman-teman yang sudah hadir. Thank you teman-teman yang sudah hadir. Bang Franky Silitonga, thank you ya sudah join. Luar biasa. Bapak Sri Margono, thank you sudah join, Pak. Pak Adi Rosa, terima kasih. Pak Gemilang, ya, Pak Gemilang Jok, ya, terima kasih sudah join. Ini Ibu atau ya, Sis Ana Nia Safira, selamat join, selamat bergabung, terima kasih. Ini Bu Agnes Sisti, terima kasih sudah join, terima kasih. Oke, siapa lagi yang belum disambut? Teman-teman, Surya Wijaya tadi sudah, terima kasih sudah join ya. Bapak atau Ibu atau Bro, ya,
De Mandowen, ya Mandowen. Thank you sudah join. Terima kasih. Siapa lagi yang sudah join ini? Bapak Kokoa, Kokwa ya 889. Selamat join, Bang Aldo Irvanto, thank you sudah join. Ini Pak Jariyama 82. Bang Chandra, terima kasih sudah join. Jiang, terima kasih. Siapa lagi? Rian Mendrova, thank you sudah join. Terima kasih. Ini Mas Danang banyak ininya nih, komennya luar biasa. Thank you sudah aktif. Kita Bang Eloy, kita lanjut lagi ya Bang. Nah, tadi kan sudah Mangga, silakan. Sudah mulai detail, sudah mulai dalam tentang teosentrik, sudah mulai dalam tentang motivation. Nah, ini yang nggak kalah penting sebetulnya Bang, tentang leadership Bang. Ya kan, bagaimana ini? Mungkin sama dengan pertanyaan tadi tentang motivation. Kenapa atau bagaimana menurut pandangan Bang El tentang leadership? Apa kaitannya atau bagaimana dari sisi teosentrik, maksudnya dari sisi kegerakan teosentrik yang Abang bawa, apa sih kaitannya leadership dengan teosentrik? Kalau tadi motivation dengan teosentrik, nah sekarang leadership, bagaimana? Terus seberapa penting kita juga harus mempelajari ini atau mendalami tentang leadership yang base-nya di teosentrik? Silakan Bang. Brother, thank you banget pertanyaannya, sekali lagi bagus sekali. Saya sampaikan dulu kepada para sahabat bahwa sejak tahun 2000 ya, 21 tahun yang lalu, 21. Saya memutuskan untuk serius mempelajari ilmu-ilmu ini. Awalnya untuk kebutuhan diri saya sendiri, Bro Ruli. Karena masa lalu saya itu parah sekali, penuh dengan ya rusak lah, orang bilang mah rusak lah udah, hidupnya rusak. Sehingga waktu saya kembali ke jalan yang benar, bertobat maksudnya, pada tahun 97, 98, saya tahu bahwa kalau saya mau mengalami transformasi hidup, saya harus sungguh-sungguh belajar. Dan saya waktu itu memahami kalau mau belajar, mulailah dengan mengenal Tuhanmu. Dan kemudian, saya juga belajar, kamu harus belajar tentang motivasi, psikologi, dan seterusnya. Jadi kalau saya sharing seperti ini, atau menulis buku, pun sebenarnya tetap untuk saya mengingatkan diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian kalau bermanfaat kepada para pendengar atau pembaca buku-buku yang saya tulis, ya alhamdulillah. Nah, jadi kalau tadi ditanya oleh Bro Ruli, terus gimana dong tentang leadership? Ya itu juga saya masih terus belajar, tetapi intinya ada 3 lah. Kalau dirangkum, saya bersama sahabat saya, Bro Andi, itu menuliskan buku sebelumnya, judulnya I Am a Leader. Kalau saya rangkum, yang paling penting ada 3, Bang. Yang pertama adalah identity. Identity itu gambar diri. Karena kalau gambar diri Bro Ruli, itu belum melihat dirinya sebagai seorang leader, nggak akan mungkin bisa menjadi leader yang hebat, Bang. Semua dimulai dari bagaimana Anda, bagaimana Bro Ruli melihat, memandang diri ini. Ini gambar diri namanya. Nah, seperti saya katakan tadi, dulu gambar diri saya hancur. Sebagai anak janda, ditinggal ayah ketika saya usia 9 bulan, masuk dalam dunia gelap, hampir mati overdosis, gambar diriku rusak, Bang. Karena itu saya belajar, kalau mau gambar dirinya lebih baik, belajar bukan hanya teosentrik, belajar bukan hanya motivasi, tetapi belajar leadership, karena leadership matters. Saya dulu belajar pertama kali itu dari Pak John C. Maxwell, dan saya setuju ketika beliau mengatakan, everything rises and falls on leadership. Segala sesuatu jatuh bangun,
Sukses gagal ditentukan oleh kepemimpinan. Nah, itu menangkap hati saya berpikir, kalau begitu ayo kita pelajarin. Jadi yang pertama, harus melihat diri sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, lebih kepada yang paling penting itu transformasi kan dimulai dari diri sendiri ya, brother. Yes. Nah, kalau transformasi leadership dimulai dari diri sendiri, maka cari hal-hal yang bisa di-improve, hal-hal yang bisa diperbaiki, mulai dari hal-hal kecil, mulai dari hal sederhana saja. Misalnya kalau di rumah, jangan hanya bisa menuntut orang lain melakukan ini dan itu. Apa kontribusi kita untuk rumah kita masing-masing. Sehingga kembali kepada motivasi tadi ya, saya merasa leaders yang baik bisa dilihat sejak dia masih kecil. Caranya bagaimana? Kalau ada orang yang dikit-dikit nyalahin, dikit-dikit menyalahkan, itu nggak bisa jadi leader yang hebat, Bang. Makanya kan ada satu kalimat yang pentingnya, jangan pernah bertanya apa yang dilakukan oleh negaramu kepadamu. Tapi tanyakan, apa yang bisa engkau berikan untuk negaramu. That's leadership. Jangan pernah bertanya apa yang bisa diberikan oleh keluargamu kepadamu. Jangan. Selalu tanyakan apa yang bisa kamu berikan untuk keluargamu atau teman-temanmu. Ini tanda-tanda ini orang jadi leader nih. Jadi kalau ada orang, Bang, di sekitar Bang Ruli nih, nuntut terus, minta terus, ini tidak akan bertumbuh jadi pemimpin. Nggak akan. Tetapi kalau dia sudah mulai bertanya, dan sama Bang Ruli dan saya juga mulai berpikir, apa ya yang bisa aku berikan? Apa yang bisa aku lakukan untuk orang? Ini leadership. So, kalau ditanya, apa yang paling penting di dalam leadership, menurut saya, lihat diri Anda dulu sebagai seorang leader, dan kemudian selalu cari kesempatan untuk engkau perbaiki, untuk engkau improve. Makanya kan nanti Bang Ruli di bulan Oktober ini, selama 1 bulan berturut-turut kan kita ada acara untuk para mahasiswa-mahasiswi, Bang Ruli. Yes. Namanya TML Goes to Campus. Goes to Campus, yes. Ini kan mempersiapkan pemimpin-pemimpin muda menjadi the next theocentric motivator, the next leaders lah intinya begitu ya. Leaders, yes. Nah, di ujung kan kita menanyakan kepada mereka, waktu mereka presentasi nanti di minggu keempat dan minggu kelima, apa yang kita minta kepada mereka? Presentasikan apa yang menggelisahkan dirimu sehingga engkau ingin memperbaikinya. Cari masalah terbesar dan engkau merasa aku mau memperbaikinya. Entah mungkin sampah ada di mana-mana. Oke, cari solusinya. Atau mulai dari hal yang paling kecil. Papaku sering marah-marah. Nah, apa yang bisa engkau lakukan? Jadi jangan tanyakan, papaku melakukan apa untukku. No, don't. Level mahasiswa sudah harus bertanya. Apa yang bisa kulakukan? Apa yang bisa kuberikan? Kalau mahasiswa-mahasiswi kita diajarkan itu sejak mereka masih di bangku kuliah, jadi bangsa ini bukan problem maker, mereka menjadi problem solver. Bukan pembuat masalah, tapi yang menyelesaikan masalah. That's leadership, Bang Ruli. Thank you. Thank you, Bang Eloy, luar biasa. Kalau kita bahas tentang leadership, pasti nggak ada habis-habisnya. Meskipun kalau saya baca buku Abang ini tentang leadership itu babnya tidak terlalu banyak. Artinya saya bisa ambil kesimpulan, koreksi saya kalau salah, berarti penting sekali namanya basically seseorang ketika dia mau jadi leader punya fondasi yang kuat. Apa itu theocentric? Bahwa hidupnya memang harus mengenal Tuhan, mengenal Tuhan seperti apa, sehingga dia sadar juga ada gambar diri. Nah, kemudian akan juga muncul motivasi dan dia menjadi pemimpin. Nah, mungkin lebih agak dalam ya Bang pertanyaannya gini. Mungkin di dalam komunitas kita tidak banyak orang yang tertarik bicara tentang kepemimpinan atau leadership. Kenapa? Karena kalau kita mulai jujur dengan keadaan saat ini, banyak di lingkungan kita, di media-media atau let's say
tokoh-tokoh nasional, pemimpin kita di bangsa kita, mungkin ada beberapa yang tidak menjadi role model. Nah, pertanyaan saya sederhana, bagaimana kira-kira menurut Abang atau ada tips nggak supaya orang sadar bahwa di dalam setiap kita itu punya panggilan atau punya kesempatan untuk menjadi pemimpin dimanapun kita berada. Jadi kan orang berpikir gini Bang, karena ada juga pertanyaan sama saya muncul, kamu harus jadi pemimpin. Ah enggak, dia aja pemimpinnya gitu. Nanti kalau aku jadi pemimpin nggak mau gitu. Jadi orang malas jadi pemimpin atau orang malas untuk berusaha untuk mengejar menjadi pemimpin karena dia aja begitu. Dia pemimpin ngapain? Kalau pemimpin nanti jadinya begini-begini. Nah, bagaimana Bang Elo bisa memberikan semacam gambaran bahwa pentingnya setiap orang memang dipanggil untuk menjadi pemimpin dan bagaimana mereka memulainya di dalam lingkungan mereka? Thank you Bang Ruli. Bagus sekali pertanyaannya. Di buku TML yang terbaru itu memang hanya ada satu bab membahas mengenai leadership. Kenapa? Betul. Karena buku itu sendiri sudah cukup tebal Bang, itu 388 halaman. 388 halaman, kalau saya tambahkan lebih banyak yang ada, semakin mahal harga bukunya. Dan juga orang ngelihatnya aja udah malas untuk baca, Bang. Tapi alasan yang lebih penting adalah karena di buku yang keempat, di buku yang sudah bahas satu buku mengenai tersebut. Sehingga bagi teman-teman yang mau memperdalam mengenai theocentric and transformational leadership, sudah ada di buku sebelumnya. Sehingga saya tidak mengulang lagi di buku yang terakhir ini. Nah itu, jadi, pertanyaan Bang Ruli tadi menarik ya, bahwa banyak teman-teman yang tidak tertarik untuk belajar kepemimpinan. Karena melihat pemimpin-pemimpin yang ada pun dikatakan tidak menjadi role model. Itu saya hatinya bergetar tuh Bang, mendengar itu. Karena itulah pergulatan kita setiap hari ya. Jangan-jangan kita pun juga tidak layak untuk menjadi role model pada akhirnya. So, kita terus berdoa, kita jangan sampai akhirnya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi kalaupun di luar sana, atau ada bagian-bagian dari kehidupan kita yang dikatakan tidak jadi role model, harusnya itu tidak boleh menjadi fokus dari orang-orang untuk belajar atau tidak belajar mengenai kepemimpinan ya. Jangan melihat orangnya dong. Kalau melihat orangnya kan kita bisa jadi demotivasi. Makanya tadi saya katakan, apapun yang kita mau pelajarin, itu kan untuk kebaikan kita dulu. Sehingga mari kita cari sumber informasi dan sumber referensi yang dikatakan itu sumber kebenaran itu loh. Sumber kebenaran kan bukan manusia. Kalau manusia mah bisa salah lah, brother. Siap. Sumber kebenaran itu kan Tuhan sendiri toh. Karena hanya Tuhan yang tidak mungkin salah. Makanya the truth will set you free. The truth. Kebenaran itu yang akan memerdekakanmu. Bukan manusia biasa seperti kita ini. Sehingga fokusnya jangan manusia lah. Setuju. Fokusnya pada the truth. Fokusnya adalah pada kebenaran itu sendiri. Sehingga makanya kembali kan theocentric lah. Kenal Tuhanmu, know your God. Dan sedikit lagi Bang Ruli, saya menemukan 17 tahun ya memberikan training di berbagai perusahaan itu, ada terlalu banyak kesalahpahaman mengenai kepemimpinan. Saya kira 9 dari 10 orang salah memahami kepemimpinan itu apa. Makanya ada mitos-mitos kepemimpinan kan. Itu justru salah satu target saya ke depan untuk menuliskan buku mengenai mitos-mitos kepemimpinan itu, karena
dari percakapan dengan orang-orang ketika mereka menyampaikan kepemimpinan, ternyata bagian dari mitos itu. Pantas aja. Dia nggak mau belajar mengenai kepemimpinan, ataupun kalau belajar ternyata salah juga gitu, karena mitos, Bang. Yes. Ya, sehingga ayolah Bang Ruli, kita teruskan saja perjuangan ini supaya kita bisa menjadi 10 kali lebih baik dan menjadi manfaat bagi Amin. Indonesia Amin. dan dunia. Saya kira seperti itu, Bang Ruli. Siap, Bang. Thank you, Bang Eloy. Luar biasa malam hari ini. Sangat menginspirasi saya pribadi. Dan sekali lagi seperti tadi yang mau bilang bahwa ini adalah bukan untuk teman-teman sahabat TML dulu nih. Untuk kami berdua saling menyemangati, saling menginspirasi. Nah, mungkin 30 detik terakhir. Kalimat atau kata inspirasi buat teman-teman sahabat TML, Bang. Bagaimana harapan Abang untuk teman-teman kita semuanya? Bang Ruli, saya meyakini bahwa kalau Anda ingin hidup Anda berubah, siapapun sahabat TML di sini, maka harus ada informasi dan referensi. Harus. Yes. Melalui buku, melalui ceramah, dan kalau ada di tangan Anda buku TML, kepada sahabat TML saya minta baca 3. Mentransformasi mindset dan kemudian mentransformasi hidup Anda. Tetapi kepada para CTMers, sahabat CTM ini, Certified Theocentric Motivator, kalau Anda mau menghidupi dan mengajarkan Theocentric Motivation and Leadership, saya minta Anda baca buku itu 10 kali. Tidak ada cara lain, Bang. Semua guru-guru saya yang mempengaruhi hidupku, aku rata-rata membaca bukunya, mengikuti podcastnya, mengikuti YouTube-nya, rata-rata 10 kali, Bang. Jadi kepada sahabat TML, kalau Anda hidup Anda diubahkan oleh Theocentric Motivation and Leadership, baca bukunya 3 kali. Bagi CTMers, kalau mau menghidupi dan mengajarkannya, 10 kali. Terima kasih, Bang Ruli. Nge-freeze. Oke. Tadi terakhir nge-lag di aku ini, Bang. Nggak apa-apa. Siap. Okay. 86. Terima kasih sahabat TML yang sudah hadir. Sekali lagi, semoga malam hari ini menginspirasi teman-teman tetap semangat. Miliki bukunya dan baca 10 kali supaya dapat menginspirasi setiap kita. Yang belum, silakan menghubungi TML Community atau direct message langsung supaya Anda bisa mendapatkan insight-insight tentang Theocentric Motivation and Leadership. Terima kasih Bang Eloy. Hari ini Sami-sami. Semoga teman-teman kita semuanya tetap semangat, antusias, dan menjadi pemimpin bagi diri sendiri, keluarga, di dalam pekerjaan, profesi, bahkan bangsa ini. Terima kasih sekali lagi, salam sukses dan ukir jejakmu. Luar biasa. Ukir jejakmu. Dadah. Salam sehat. Salam sehat. Dadah. Bye-bye. Bye-bye. Bye.